Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran fisika pada materi gelombang cahaya. Bagian A, karakteristik gelombang cahaya. Yang pertama, cahaya tidak membutuhkan medium untuk merambat karena gelombang cahaya termasuk gelombang elektromagnetik, yaitu tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Terus yang kedua, cahaya termasuk ke dalam gelombang transversal karena arah rambat tegak lurus dengan arah getar. Dan yang ketiga, kecepatan gelombang cahaya dalam ruang hampa itu 3 dikali 10 pangkat 12 meter per sekon. Jadi sangat cepat. Selanjutnya, sifat-sifat gelombang cahaya. Yang pertama bisa biaskan atau refraksi, yaitu peristiwa yang akan terjadi apabila cahaya melalui dua medium yang berbeda, maka akan terjadi pembelokan atau perubahan arah. Jadi dia misalkan berasal dari udara terus masuk ke air, maka ada pembelokan sudut. Terus yang kedua bisa dipantulkan atau refleksi, yaitu pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Pemantulan cahaya dapat terjadi pada permukaan yang mengkilap, salah satunya contoh pada cermin atau pada peristiwa fata morgana di jalan raya. Yang ketiga, dapat dipadukan atau interferensi. Itu merupakan peristiwa yang terjadi apabila kedua cahaya bersifat koheren atau mempunyai fase yang berbeda namun frekuensi dan amplitudenya sama. Ya, kalau dia berinterferensi maksimum maka akan terbentuk gelombang yang lebih besar atau saling menguatkan. Kalau minimum saling melemahkan, maka akan hilang gelombangnya. Kalau maksimum berarti yang terjadi adalah terang, kalau minimum yang terjadi adalah gelap. Yang keempat, dapat dilenturkan atau difraksi, merupakan peristiwa pelenturan gelombang cahaya yang terjadi apabila melalui celah yang sempit, sehingga akan terjadi gelombang cahaya yang baru. Misalkan diberikan cahaya putih pada lubang sempit, maka terbentuk juga pola garis terang gelap, dilenturkan lewat celah tersebut sehingga terjadi namanya difraksi. Yang kelima, dapat diuraikan atau dispersi, terjadi apabila cahaya putih jatuh pada sisi prisma, jadi akan terurai menjadi cahaya putih dimasukkan diberikan di sebuah prisma, akan terurai menjadi beberapa warna. Contohnya juga adalah pada peristiwa pelangi, itu adalah contoh daripada dispersi. Yang keenam, polarisasi, merupakan peristiwa di mana terjadi perubahan arah getar gelombang cahaya, ya, yang semula berbentuk sinusoidal, setelah terjadi peristiwa polarisasi berubah menjadi mendatar. Kita lihat bagian B, interferensi cahaya. Ya, sudah tadi jelaskan, interferensi cahaya adalah perpaduan antara dua gelombang atau lebih yang koheren. Dikatakan koheren jika kedua gelombang mempunyai frekuensi dan amplitudo sama, tetapi beda fasenya tetap. Jadi ini yang proses yang terjadi interferensi, terjadi ini yang tidak. Ya, pola interferensi menghasilkan pola terang dan gelap. Untuk mendapatkan dua cahaya yang koheren, maka sumber cahaya dilewatkan pada dua celah ganda. Ini yang pertama, yang pada celah ganda Young. Tiap-tiap celah dapat berfungsi sebagai sumber cahaya. Sumber cahaya harus monokromatis. Monokromatis itu artinya bukan cahaya yang berwarna-warni, tapi satu warna. Kalau polikromatis berarti banyak warnanya. Ya, hasil posisi cahaya berasal dari dua cahaya ini menghasilkan maksimum dan minimum, ya, seperti yang tadi. Ada pola terang dan pola gelap. Yang interferensi maksimum menghasilkan garis terang, interferensi minimum menghasilkan garis gelap. Bersamaan interferensi celah ganda,
Jadi ini sumber cahaya masuk di celah ganda, terus diteruskan sinarnya sehingga akan terbentuk pola terang gelap, terang gelap. Nah, ada beberapa variabel yang dapatkan dari sini. Yang pertama itu adalah P, jarak pola interferensi ke terang pusat. Terus ada L, jarak celah ke layar. Ada D, jarak antar celah. Dan ada sudut yang dibentuk. Untuk menentukan persamaan interferensi maksimum didapatkan kalau ada sudut yang diketahui D sin theta M lambda. Kalau tidak ada sudut yang diketahui bisa dP per L sama dengan M lambda. Kalau untuk interferensi minimum atau garis gelap, maka persamaannya D sin theta sama dengan M dikurang 1/2 lambda atau dP per L M dikurang 1/2 M lambda. Jadi sama dengan ini, yang membedakan M-nya itu dikurangi dengan 1/2. Ya, M itu adalah orde interferensi. Misalnya kalau terang kedua berarti M-nya sama dengan 2. Terus interferensi lapisan tipis, itu contoh interferensi lapisan tipis itu ada pada lapisan bensin atau oli yang tumpah di permukaan air, atau pada lapisan sabun. Itu salah satu contoh interferensi lapisan tipis. Biasa kita lihat berwarna-warni pada balon sabun, busa sabun, ya termasuk contoh interferensi lapisan tipis. Jadi ini ada sinar datang di lapisan tipis, terus dipantulkan. Di sini dipantulkan, yang terus diteruskan dulu ke sini baru dipantulkan, maka akan terlihat di mata akan menjadi berwarna-warni akibat sinar yang mengenai permukaan lapisan tipis tersebut. Dari sini ada beberapa variabel yang dapatkan, yaitu N, indeks bias lapisan tipis, D, tebal lapisan, R, sudut bias sinar, lambda, panjang gelombang. Terus untuk menentukan persamaannya, kalau dia interferensi maksimum, dapatkan 2ND cos R sama dengan M plus 1/2 dikali lambda. Kalau untuk yang minimum, 2ND cos R M dikali lambda. Kita lihat contoh soal. Perhatikan diagram celah ganda berikut. Jika panjang gelombang cahaya 6000 Armstrong dan jarak antar celah 0,6, tentukan jarak terang kedua dari terang pusat. Dari soal didapatkan, ini ada gambar, jarak celah ke layar adalah 80. Kita jadikan meter 0,8 atau 8 kali 10 pangkat min 1. Terus jarak antar celah itu adalah D, 0,6 mm. Kita jadikan meter. Milimeter ke meter dikali 10 pangkat min 3. Ini 6 ke depan, berarti bisa menjadi 6 kali 10 pangkat min 4 meter. Panjang gelombang 6000 angstrom. 1 angstrom sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Jadi kalau jadikan meter, ini 6000 dikali 10 pangkat min 10. Berarti hasilnya 6 kali 10 pangkat min 7. Karena ini ada 3, positif 3 dikurang 7 min 7. M sama dengan kedua karena terang kedua. Disebut di soal terang kedua, berarti M sama dengan 2. Yang dicari, tentukan jarak terang kedua dari terang pusat. P. Ya, P yang dicari, masukkan nilainya D. 6 kali 10 min 4 kali P. L ini 8 kali 10 pangkat min 1, M-nya 2, lambdanya 2 kali 10 pangkat min 7. 6 dengan 6 kita coret karena ada di kiri dan kanan, berarti bisa. Jadi yang tertinggal di sini adalah 10 pangkat min 4 kali P. Terus ini tinggal dikali ke atas. 2 kali 8 itu 16. Min ini kan pangkatnya dikali. Kalau pangkat dikali berarti dijumlah. Min 1 ditambah min 7 min 8. Maka akhirnya didapat ini dengan ini. Kan ini dibagi, kalau pangkat dibagi berarti dia dikurang min 4 dikurang 8 berarti positif min 4. Ya. Ini dibagi, bisa menjadi pembagi di sini ke bawah menjadi 10 min 4. Dibagi. Kalau bilang berpangkat bisa langsung dibawa ke atas, berarti berubah tandanya menjadi positif 4.
Berarti ini menjadi tadi pangkatnya menjadi positif 4, 8 ditambah 4 min 4. Ya. Jadi hasilnya 16 kali 10 pangkat min 4. Kalau di notasi ilmiahkan atau dibakukan menjadi 1,6 dikali 10 pangkat min 3. Karena di sini ada koma, berarti pangkat berkurang 1. Selanjutnya, dua celah yang berjarak 1 mm, berarti itu adalah D. Kita langsung jadikan meter menjadi 10 pangkat min 3. Jadi 1 dikali 10 pangkat min 3. Disinari cahaya merah dengan panjang gelombang 6,5 kali 10 pangkat min 7. Garis gelap terang yang dapat diamati pada layar yang berjarak 1 meter dari celah. Berarti ini adalah L. Ada titik di sini ya. Jarak antara garis gelap ketiga dan garis terang kelima adalah, jadi P ya. Yang dicari adalah P. Berapa jaraknya P antara gelap ketiga dengan terang kelima. Jadi kita bikin saja garis. Ini gelap yang warna merah, yang warna hitam, terang yang warna merah. Dari gelap ketiga yang ditanya berapa dari gelap ketiga ke terang kelima. Ya. P-nya, berapa P-nya? Jaraknya itu adalah P. Masukkan persamaan, masih karena tidak ada sudut, jadi pakai DP per L sama dengan M lambda. Jadi tadi P yang dicari, berarti kalau P yang dicari L-nya kali ke atas, maka yang jadi pembaginya adalah D. Maka didapatkan P sama dengan M dikali lambda dikali L per D. Bagaimana mendapatkan order interferensinya? Untuk menentukan ini kan tidak jelas berapa karena tidak tahu terang keberapa atau kalau tadi sebelumnya itu dari terang kedua ke terang pusat, jadi langsung ditahu bahwa M-nya sama dengan 2. Kalau ini jadi dari G3 ke T5. Kata kuncinya adalah bahwa untuk menentukan M itu dari satu gelap ke gelap berikutnya dihitung 1 M atau M-nya sama dengan 1. Atau dari satu terang ke terang berikutnya dihitung 1 M. Jadi kalau ini G3 ke G4 1, G4 ke G5 1, jadi 2 tambah lagi ini setengah, berarti makanya M-nya sama dengan 2,5. Maka di sini 2,5 lambda 6,5 kali 10 min 7, L itu adalah 1, D-nya adalah 10 min 3. Ini ke atas menjadi positif, jadi min 7 ditambah 3 min 4. Ini dikali saja 2,6 kali 6,5 itu 16,25. Di notasi ilmiahkan lagi, tinggal 1 menjadi 1,625, berarti berkurang lagi pangkatnya 1 menjadi 10 min 3. 10 min 3 itu adalah, ini kan satuannya sini meter. Kalau dijadikan meter berarti 1,625, harusnya ada 25 di sini. 1,625 mm. Soal terakhir. Suatu percobaan ion menggunakan cahaya dengan panjang cahaya 6,5 kali 10 min 7 dijatuhkan pada celah ganda dengan jarak antar celah, berarti D-nya 1 dikali 10 min 3, dan menghasilkan pola interferensi pada jarak yang pada layar yang berjarak 1 meter dari celah, berarti ini adalah L. Pada percobaan kedua digunakan cahaya dengan panjang gelombang. Jadi sekarang percobaan kedua panjang gelombangnya 4,5. Jika hasil percobaan didapatkan jarak terang pertama dan terang pusat sama dengan percobaan pertama, berarti M-nya ini ya, terang pertama ke terang pusat sama, berarti M-nya sama, order interferensinya sama. Makanya langsung saya coret. Pertanyaannya, jarak antar celah harus diubah menjadi berapa? Jadi D-nya, D yang kedua yang mau ditahu berapa kira-kira D yang kedua agar M-nya sama. Ya. Baik, di jarak terang pertama ke terang pusat sama dengan percobaan pertama, berarti itu menandakan P ya, P2 sama dengan P1.
Ya, ini rumus dari yang sebelumnya sama. Kalau P yang dicari berarti M dikali lambda dikali L per D. Tapi yang mau dicari adalah D2. Masukkan saja nilai. Yang percobaan pertama adalah P1 ke sini. Ini 6,5 kali 10⁻7, L-nya 1, D1-nya 10 pangkat min 3. Terus yang kedua panjang gelombangnya 4,9 kali min 7, L-nya sama 1. Yang mau dicari adalah D. Sekarang kali silang saja. Yang ini hilang, sama akan ada di kanan dan kiri. Jadi tinggal ini kali I ke sini. Yang ini menjadi pembagi. Ya, akhirnya didapatkan ini bagi 4,9 bagi 6,5 itu 0,75 kali 10⁻3. Notasi ilmiahkan 7 ke depan. Di notasi ilmiahkan itu nilainya harus antara di bawah 10 dan di atas 1. Itu namanya notasi ilmiah. Jadi ada di angka satuan, bukan puluhan, bukan 0, jadi makanya menjadi 7,5 kali 10 pangkat min 4. Ini pangkatnya justru bertambah min 1 karena angka 7 maju ke depan. Ya, kurang lebih untuk hari ini seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak dengan segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.